Mbak. Silakan di sini, Mbak. Oh iya. Yes. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Boleh perkenalkan diri dulu, Mbak. Nama saya Mbak Umi Soleha, Bu. Ya, biasa dipanggil Mbak Umi. Iya, betul. Ya, baik, Mbak Umi. Mbak Umi dari mana kok tahu saya ada tempat saya ini dari mana, Mbak Umi? Sebelumnya maaf ya Bu, datangnya malam-malam gitu karena iya. tadi baru pulang dari kampus, baru Iya. banget gitu. Nggak Karena apa-apa, Mbak Umi. tadi mampir dulu ke kosan teman untuk ngerjain tugas. Jadi tadi banyak tugas gitu, terus sama teman saya direkomendasiin buat datang ke sini gitu loh. Datang ke sini untuk melakukan konseling ya, Mbak Umi ya. Begitu, betul Bu. Mbak Umi kuliahnya di UM ya, Mbak Umi ya? Iya Bu. Mbak Umi rumahnya di mana, Mbak Umi? Rumah saya di Kota Gajah Bu. Oh, Agak jauh ya Bu, kalau iya. dari kampus lumayan. Lumayan jauh ya, Mbak Umi. Betul. Baik, di sini Mbak Umi kan mau bercerita ya. Betul, tentang Bu, permasalahannya Mbak Umi. Nah, Mbak Umi itu jangan malu-malu atau sungkan, terus terbuka dengan saya supaya saya tuh bisa membantu Mbak Umi ya. Nah, di sini Mbak Umi coba menceritakan permasalahan Mbak Umi nih, kenapa kok bisa datang ke tempat saya ini? Ya kemarin itu kan pas saya lagi banyak-banyaknya tugas ya Bu, karena mau UAS gitu. Ya. Terus kok banyak pikiran gitu, nggak ada tempat buat cerita. Terus teman saya rekomendasiin buat datang ke sini. Kebetulan kalau pas lagi banyak banget tugas gitu kayak langsung kepala tuh pusing gitu loh Bu. Kok nggak ada tempat buat cerita, jadinya ya saya inisiatif datang ke sini walaupun jauh-jauh deh, baru pulang dari kampus ya pengen ngelegain gitu loh ya Bu. Betul. Tadi Mbak Umi permasalahannya tentang apa? Ini sih Bu, kayak stres sama tugas aja sih. Kok bisa Karena stres itu gimana Mbak Umi? kaget aja sih Bu, kalau untuk tugas kuliah ternyata tuh sebanyak itu gitu. Jadi untuk saya yang belum terbiasa itu sedikit buat stres aja sih. Selain itu juga nggak ada tempat buat cerita, terus saya juga maba kan ya Bu, ada beberapa teman itu pun belum deket gitu. Tadi Mbak Umi stres akan tugasnya ya, Mbak Betul. Umi. Nah, Mbak Umi selama ini ada usaha apa supaya Mbak Umi tuh nggak terlalu kepikiran sama tugasnya itu, terus nggak menjadi beban pikirannya Mbak Umi? Mbak Umi selama ini udah melakukan apa aja? Kebetulan kan di kampus ada 1-2 temen gitu ya Bu yang udah deket gitu. Kalau untuk pulang dari kampus kalau belum terlalu sore itu ya nyempetin buat refreshing otak dulu lah gitu, mampir ke taman atau beli jajan gitu untuk ngurangin stres aja. Karena bener-bener dari pagi gitu selesai MK mungkin jam 10, nanti lanjut lagi jam 1 sampai jam 3, terus lanjut nugas gitu loh Bu. Jadinya ya terus jarang ada waktu buat refreshing aja sih. Jadinya ya itu aja yang bisa dilakukan. Nah, itu kan tugasnya tuh banyak dan numpuk. Bener banget. Nah, mata kuliahnya itu Mbak Umi ada kesulitan mengerjakan atau sebagainya gitu, ada nggak Mbak Umi ada Sebenarnya kesulitan? kalau untuk kesulitan sih nggak terlalu ya Bu. Ini sih mungkin karena dosennya ada yang jarang masuk gitu, materinya nggak masuk gitu, terus tiba-tiba kayak UTS gitu aja sih. Kayak belum terbiasa dari SMA adaptasi ke perkuliahan begitu. Nah, Mbak Umi udah pernah mencoba belum? Kan itu kan tugasnya banyak. Betul. Nah, Mbak Umi ajak kan tadi punya temen ya? Betul. Dekat itu sekitar 1 atau 2 aja sih. Nggak terlalu deket juga. Sudah mencoba kayak misalnya ngerjain bareng biar nggak males, biar supaya tuh nggak numpuk-numpuk, terus kalau udah ada tugas langsung dikerjain bareng-bareng sama temennya itu, terus ya udah terus kan selesai, nanti gantian lagi tugas yang berikutnya gitu. Udah coba belum Mbak Umi? Sebenarnya itu udah dicoba sih Bu ya, tapi tuh kayak tugas satu belum selesai tuh ada tugas-tugas lain pasti yang datang gitu loh. Jadi ya terus wah yang ini
belum selesai, yang ini udah datang lagi, terus yang kemarin tuh kayak dilupain gitu, terus ngerjainnya pas mepet deadline. Selesai sih sebenarnya Bu, tapi kayak kok otaknya kerja lebih cepet gitu loh, jadi kayak ya Allah stres banget gitu. Mbak Umi ini aja, kalau enggak kan tugasnya kan masih dikerjain, terus Iya, ada betul. tugas lagi, ada tugas Iya. lagi. Nah, Mbak Umi ini memanage waktu yang benar-benar Maksimal mungkin gitu iya, ya. yang pertama tuh yang ngerjainnya ini yang mau udah deadline yang udah deket tuh yang mana mata kuliahnya, jadinya biar nggak tabrakan gitu loh Mbak Umi, biar nggak kayak mepet-mepet ngumpulnya. Kayak misalnya mata kuliah satu ini hari Selasa, nah Mbak Umi tuh hari Senin tuh harus sudah selesai tuh supaya dikumpulin, terus nanti kalau dapat tugas selanjutnya kan nggak keberatan gitu Mbak Umi. Sebenarnya ada sih Bu keinginan kayak gitu, tapi kan namanya penyakit males ya, kadang nggak, ya itu nggak ada obatnya itu lah Bu. Jadinya ya itu pasti ada rasa males walaupun sedikit gitu, tapi ntar ngerjainnya kalau udah mepet gitu baru dikerjain. Punya ada nggak sih Bu tips biar nggak males gitu loh, biar semangat atau gimana Ya gitu? itu Mbak Umi, Mbak Umi coba cari temen yang bener-bener mau ngerjain sama Mbak Umi dan mau nyelesain tugasnya bareng-bareng, yang nggak malesan yang pertama, terutama itu Mbak Umi, biar kitanya tuh kan pertemanan tuh berpengaruh banget. Betul. Pengaruh pertemanan, pengaruh lingkungan itu ngaruh banget terhadap diri kita Mbak Umi dari perkuliahan itu. Mbak Umi coba cari teman yang bener-bener mau ngerjainnya bareng, terus habis itu menyelesaikan bareng, yang nggak males kayak gitu Mbak Umi. Nah selain itu perasaan Mbak Umi, selain beban tugas, Kalau ini sih terutama ekonomi keluarga sih Bu ya. Kebetulan saya dari keluarga menengah ke bawah gitu, untuk bayaran SPP ya, terutama untuk kuliah di swasta itu ya cukup membebani orang tua begitu. Terus saya juga belum ada penghasilan sendiri, jadi kadang tuh merasa terbebani. Pasti rasa nggak enak atau stres itu pasti ada sih Bu. Walaupun di rumah juga udah berusaha bantu gitu, tapi tetap rasa Mbak Umi nggak di enak. rumah membantu apa itu Mbak Umi kalau boleh Kebetulan tahu? ibunya kan ini Bu punya usaha warung gitu kecil-kecilan. Terus kalau ya pagi kalau nggak ada MK gitu bantuin ke pasar. Kalau ada MK ya nggak bisa bantuin gitulah. Terus nanti pulang dari kuliah gitu misalnya ambil barang kemana gitu atau nganter barang kemana gitu. Itu aja sih. toko sembako atau Iya, tapi toko kecil-kecilan aja sih. Oh ya, toko sembako ya Mbak Umi ya. Kalau pasar itu Mbak Umi sering sendirian atau gimana Mbak Umi? Kalau pagi nggak ada MK itu biasanya sama ibunya sih. Mbak Umi kan udah punya toko tuh Mbak Umi. Betul. Kan itu toko sembako, Mbak Umi udah punya hobi apa Mbak Umi? Kebetulan kalau hobi tuh ya nggak terlalu hobi banget ya Bu, tapi kayak seneng gitu kalau misalnya ada waktu luang tuh kayak wah mau masak apa nih gitu, Mbak Umi mau suka bikin cemilan masak, apa. Iya, cemil-cemilan. kalau lagi gabut aja sih Bu. Nah coba itu Mbak Umi, kan Mbak Umi hobi masak, suka masak, misalnya Betul. cemilan apa, terus Mbak Umi ini produksi nanti dijual di warungnya ataupun di kelasnya Mbak Umi, coba tuh sedikit dulu apa. Biasanya bikin cemilan apa Mbak Umi? Kalau di rumah ya mungkin kayak cireng isi atau apa gitu, tapi kalau untuk dijual di kampus nih kayak masih malu gitu loh Bu, karena masih maba kan ya, temennya belum banyak gitu, relasinya juga belum terlalu banyak gitu, jadi takutnya kan kayak takut nggak laku gitu loh Bu, mau nyoba tuh udah takut dulu. Nah, Mbak Umi harus percaya diri tuh kan, Mbak Umi kan udah punya toko di rumah jualan. Mbak Umi tuh ada jiwa-jiwa berdagang udahan dari awalnya udah ada jiwa berdagang, jadinya coba Mbak Umi percaya diri, terus jangan takut nggak laku, nanti dicoba dulu, jangan takut sebelum mencoba Mbak Umi, nanti kan kita tahu hasilnya. Yang pertama itu kita sedikit dulu bikin cirengnya, terus habis itu kalau nambah oh enak loh, terus minta pendapat teman-teman kayak mana. Nah itu kan bisa membantu Mbak Umi produksi lagi kalau kurang enak, kurang asin, kurang apa gitu kan ya. Terus itu juga kan membantu Mbak Umi karena tadi Ekonomi. kesulitan ekonomi. Nah kesulitan ekonominya itu terutama di mananya Mbak? Kayak misalnya
uang jajan atau SPP? Lebih ke atau uang gimana, SPP Kak? aja sih Bu. UKT-nya UKT-nya ya? kan iya, UKT-nya kan lumayan tinggi ya untuk jurusan yang saya ambil gitu. Jadi ya kalau warung itu untuk ini sih kebutuhan kayak bensin, kayak uang saku gitu. Ya, iya itu tadi ya Mbak Umi, yang pertama itu tadi kan permasalahan tugasnya banyak. Mbak Umi usaha dulu nih, tadi ada usaha buat coba cari temen yang benar-benar mau ngerjain sama Mbak Umi, yang nggak males. Terus di tanaman Mbak Umi nih, aku nih ini loh kuliah nih nggak cuma gratis, nggak cuma mini-mini, cuma kuliah-kuliah aja. Ada di belakang kita ada perjuangan orang tua yang sangat luar biasa untuk membiayai kita kuliah. Nah terus yang tadi yang Mbak Umi kesulitan ekonomi itu, coba tuh Mbak Umi kan punya hobi, jadinya kayak dikembangin hobinya. Mbak sangat bermanfaat banget gitu. Nah gimana Mbak Umi setelah melakukan cerita kepada saya ini, gimana perasaannya Mbak Umi? Tadi udah ini ya Bu, mau konselingnya sekitar 10 menitan ya. Jadi makasih kalau untuk saran-saran dan masukannya begitu. Jadi saya sedikit lebih plong gitu rasanya. Nah, bisa Mbak Umi coba apa yang Mbak Umi dapat nih kalau setelah bercerita sama saya, Mbak Umi akan melakukan hal itu atau tidaknya Mbak Umi? Mungkin untuk saat ini lebih ke plong aja dulu sih Bu ya, karena benar-benar dari beban kuliah yang saya jalankan itu ya pasti saya akan coba gitu untuk melakukan hal tersebut kalau dari diri saya sendiri. Baik Mbak Umi, karena tadi kita janjian ada kontrak waktu kita ceritain Mbak Umi ya. Betul. Tadi kan 10-15 menit supaya kita nggak ganggu aktivitas kita masing-masing. Iya, Mbak Umi. Kebetulan juga rumah saya kan agak jauh gitu ya Bu, jadi dari sini kan mampir gitu. Semoga Mbak Umi dapat mencoba yang tadi kita obrolin. Amin. Terus mendapatkan solusinya Mbak Umi. Nah baik, karena waktunya sudah habis ya Mbak Umi, kita tutup dulu sampai di sini. Jika Mbak Umi belum ada yang mau ditanyain, belum paham atau mau bercerita lagi kepada saya, Mbak Umi boleh nih kontak-kontak dulu saya, biar kita janjian dulu jam berapa, mau di mana. Siapa tahu kan kita mau pertemuannya nggak di rumah saya, supaya ini nggak kayak monoton, kayak mau keluar gitu juga nggak apa-apa Mbak Umi. Sebelumnya maaf ya Bu, tadi datangnya ke sini tuh malam-malam gitu, karena apa-apa, Mbak Umi. Baru banget pulang dari kampus gitu. Iya nggak apa-apa. Kebetulan saya juga kan nggak sibuk juga, jadinya kan enak katanya. Mungkin itu aja sih ya Bu ya. Maaf kalau datangnya tuh malam gitu. Mau pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Mbak Umi, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Umi ya? Betul. Ya, silakan masuk Mbak Umi. Silakan duduk. Maaf ya Bu, datangnya malam-malam lagi. Silakan duduk Mbak Umi. Gimana Mbak Umi kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tadi ini juga baru pulang banget juga dari kampus. Lebih malam ya Bu dari waktu itu malahan. Kira saya tadi gak jadi kesini, tadi kan Mbak Umi-nya WA kesini. Iya. Belum datang gitu. Iya, terus aku tadi telat ini gitu. Gimana Mbak Umi? Kabarnya baik? Alhamdulillah, semakin baik malahan Bu. Kita
akan melakukan bercerita lagi ya Mbak Umi ya. Iya. Kita seperti biasa kita batasi kontrak waktu dulu supaya nggak terganggu aktivitas masing-masing ya. 10 sampai 15 menit ya Mbak Umi ya. Iya. Nah, gimana nih Mbak Umi, ceritakan coba setelah bercerita sama saya, terus kemarin ini ada perubahan atau tidak Mbak Umi, coba Mbak Umi kemukakan dan ceritakan yang Iya. sedetailnya coba Mbak Umi. Jadi sebelumnya tadi mohon maaf dulu karena telat. Tadi sore itu ini Bu nganterin PO-an COD untuk PO hari kemarin gitu. Waktu itu Ibu nyaranin buat Dagang. PO dagang lah. Terus saya dagang keripik sama cireng isi ayam suwir loh iya. kok pada suka gitu loh Bu. Jadi Alhamdulillah, sekarang Mbak ada Umi. kesibukan terus lebih produktif aja sih untuk tugas juga semakin ini malahan Bu. Semakin Alhamdulillah. saya kerjakan di awal gitu biar ada waktu luang untuk dagang gitu sekarang Bu. Alhamdulillah Lebih sekali baik ya Mbak malah, Umi iya, ya. Berarti betul. ada perubahan banget gitu Iya. loh di Malah lebih produktif Bu sekarang, nggak udah kok kayak misal mau males nih kayak sayang banget gitu waktunya mau dibuang-buang. Nah, kan tadi itu udah PO juga jualannya Iya. laris. Kalau yang dalam Mbak Umi belajarnya ini gimana tugas-tugasnya Mbak Umi? Nah itu Bu, sekarang karena dagang ini jadi kalau selesai dikasih tugas itu langsung saya kerjain. Begitu pulang udah saya langsung kerjain Berarti, gitu. lebih semangat Betul, lebih ngerjainnya. semangat. Karena mau bikin dagangan Iya lagi buat betul. dijual. Dagangannya juga saya bawa ke kampus gitu Bu. Misalnya teman-teman ngechatnya malam, mereka mau dibawain cireng atau apa, saya gorengin pagi, saya bawa ke kampus. Sekarang ini Alhamdulillah Mbak Umi ya. alhamdulillah pendapatannya juga lumayan Bu. Alhamdulillah. Buat uang saku sama uang bensin. Gimana itu sekarang perubahannya berarti ada banyak banget ya Alhamdulillah Mbak Umi ada. ya. Tapi ada satu masalah lagi sih Bu yang mau saya ceritain gitu. Boleh, silahkan Mbak Umi cerita nih. Nggak usah malu-malu sama saya. Tapi ini agak sungkan sih Bu, soalnya masalah percintaan gitu. Oh, percintaan. Gimana Mbak Umi? Habis putus cinta atau gimana Mbak Umi? Iya sebetulnya itu juga sih Bu. Gimana, Bu? Jadi gini, ya untuk umur segini kan ya lagi masa-masanya setelah puber itu Iya. udah mau beranjak dewasa gitu ya Bu ya. Iya, benar. Jadi kayak kemarin itu kebetulan ada teman SMA gitu nyatain perasaan gitu, terus kok saya terima gitu karena ada rasa gak enak gitu loh Bu. Udah teman SMA selama kurang lebih 3 tahun saya terima gitu, kok untuk dalam waktu 7 bulan itu ya biasa-biasa aja gitu. Tapi untuk yang terakhir kok agak nggak sreg gitu Bu. Nggak seretnya itu gimana Mbak Umi? Ini sih Bu, karena kalau nggak satu pemikiran lagi tuh kayak susah gitu ya. Dia maunya ini, saya maunya ini gitu. Terus kebetulan 1 minggu yang lalu saya putusin aja, biar saya lebih fokus untuk kuliahnya, biar saya lebih fokus untuk ngembangin diri saya gitu. Jadi saya ini mau cerita gitu loh Bu. Sebenarnya saya mutusin itu ada rasa gak enaknya juga gitu. Sebenarnya Mbak Umi nih sama laki apa yang Iya. coba itu tuh gimana perasaannya Mbak Umi? Kan ada tuh yang kalau pacaran apa cuma kayak ya udah loh pacaran pada umumnya ikut-ikutan aja, apa yang Mbak Umi bener-bener sayang sama dia atau gimana Mbak Umi? Kebetulan itu kan udah menjalin selama 7 bulan ya Bu. Terus itu udah temenan 3 tahun gitu. Jadi kayak sekarang udah asing gitu. Terus ya alasannya saya memutuskan karena nggak sejalan lagi gitu ya. Terus saya juga nggak mau kalau nggak ada untuk meningkatin diri saya gitu. Jadi kalau tahu sekiranya kalau udah nggak sejalan gitu saya udahin gitu aja. Iya. Mungkin ini sih Bu. Tapi untuk yang dianya itu dari pihak dia itu kayak nyalahin saya gitu kesannya. Yang jelek nih Di diceritain saya Mbak Umi. betul. Karena dijelekin gimana Mbak Umi? Jadi waktu itu kan saya putusin, terus kayak bikin perjanjian gitu kalau kita mau fokus masing-masing untuk masa depan gitu. Tapi ternyata selang setengah bulan kok yang pihak lagi udah menjalin lagi. Berarti gitu. gini Mbak Umi, dia tuh kan tadi mutusinnya Mbak Umi nggak enak karena diputusinnya karena apa? Karena sering nggak
dikabarin Iya atau betul, nggak dianggap itu sih. Karena udah dianggap. nggak sejalan juga pemikirannya. Nggak sejalan, terus nggak pernah dikabarin juga. Kayak mana lagi sih Mbak Umi kalau yang nggak dikabarin cowoknya, nanti kan ya, overthinking gitu Ya, tadi sempat cerita di chat dulu ya Bu ya Iya. tadi, tapi ya itu sih sumber masalahnya yang sebetulnya itu. Nah, kan tadi Mbak Umi Ada rasa nggak enak gitu sih. rasa putusin nggak enak, tapi terus dia berarti si pihak cowoknya itu sebenarnya udah mau ngeudahin Mbak Umi Dari kayaknya. lama mungkin. Nah kan ya, dia tutup-tutupi dengan cara dia menghindar dari Mbak Umi, nggak pernah ngabarin Mbak Umi kayak gitu-gitu kan Mbak Umi. Betul. Nah kayak selalu menghindar Mbak Umi, terus dia tuh bikin kesal Mbak Umi supaya yang mutusin tuh dari Mbak Umi, sepertinya seperti Tapi itu. justru setelah putus ini saya ngerasa emang harus diputusin gitu, karena untuk perilaku kayak gitu udah kayak nggak bisa dibenahin kalau menurut saya ya. Jadi kayak ya udah gitu aja. Iya. Udah nggak ada beban yang apa yang bikin saya pusing itu nggak. Karena kalau itu misalnya kayak putusnya terpaksa itu pasti pusing mikirin kayak gitu. Sekarang enjoy aja sih aku Bu. Tindakan Mbak Umi ini sangat benar berarti ya, sudah Saya tepat ngerasa- sama Mbak Umi, Merasa seperti Mbak itu sih Bu. Umi. Tapi ada rasa nggak enaknya juga. Tapi terus setelah saya tahu dia Seperti itu, itu. terus loh ngapain nggak enak gitu. Dia yang ngingkarin janji gitu. Emang harus perlakuannya seperti itu ya Mbak Umi ya. Nah terus Mbak Umi sekarang lebih produktif Iya, setelah betul. ini. Berarti, Justru malah banyak kegiatan gitu ya Bu sekarang. berarti ada perubahan yang lebih baik daripada Iya, sebelumnya. betul. Mbak Umi Karena sebelumnya mungkin ini ya Bu, faktor saya pusing tuh karena tugas, karena nggak ada uang, terus karena mikirin itu juga mungkin ya Bu. Tapi untuk yang pertemuan kita kemarin belum sempat cerita Bu, Iya, udah apa-apa. keburu malam jadinya. kita kan udah chat-chatan, Iya. curhat di chat juga, jadi nggak apa-apa Mbak Umi. Nah ya itulah Mbak Umi, kita tuh jangan ikutin tren. Kalau misalnya pengen pacaran, iya aku kok nggak punya pacar sendiri, apa-apa nggak punya pacar, yang penting kan kita kalau punya pacar juga kayak gitu buat apa Mbak Umi. Sekarang aku Ngajiin mikirnya juga. gini Bu, kalau bisa untuk sama-sama berkembang gitu mungkin ya. Nah iya benar. Kalau enggak ya udahlah buat apa juga. Gimana Mbak Umi? Lebih baik banget ya udah terlepas Kalau dari untuk ini. Apa minggu-minggu ini bener-bener lagi padat jadwalnya gitu Bu. Jadi tadi mau kesini juga ketelat, maaf ya Bu, 15 Iya, nggak menit apa-apa. udah ya. Baik Mbak Umi, tadi kita ini ya kontraknya 10 sampai 15 menit sedang ini juga udah malam juga. Iya. Nanti Mbak Umi ini pulang Karena tadi telat juga ya Bu ya, maaf. nggak apa-apa Mbak Umi. Kita akhiri dulu ya Mbak Umi. Iya. Perasaannya gimana nih? Udah cerita tentang percintaannya Udah ini. plong banget sih Bu, karena untuk sesi sebelumnya itu mungkin yang ganggu saya Iya. banget ya itu sih. Kalau Tapi yang belum ini sempet udah cerita. Sekarang udah agak-agak, plong. Bener-bener. Kalau yang permasalahan percintaan ini nggak terlalu kayak yang saya pertama buat itu rumit, kan. enggak. Alhamdulillah kayak gitu. Jodoh rezeki itu di tangan Allah Mbak Umi. Mbak Umi yang usaha, berdoa. Betul. Kalau sekarang nggak ada pacar nggak apa-apa Mbak Umi. Jodoh itu pasti ada nanti pas kita benar-benar menjadi lebih baik lagi lah Mbak Umi ya. Kita akhiri dulu Mbak Umi. Iya. Kalau saya gimana Mbak Umi, udah puas banget kan? Untuk malam ini udah sih Bu. Mungkin karena efek capek juga ya Bu ya. Kalau misalnya belum ada Mungkin nanti masalah kalau lagi ini gimana? saya chat juga nggak apa-apa Bu, tetepan. Nggak apa-apa Mbak Umi, nggak apa-apa. Kalau mau bahas yang lain Iya. lagi, tapi kita janjian dulu ya Mbak Umi. Iya. Soalnya saya bulan depan ini saya penuh jadwal. Iya. Gitu, Mbak Umi. Kalau saya selama dua pertemuan konseling ini, perceritaan ini, saya melakukan kesalahan atau menyinggung Mbak Umi nih perasaannya, kata-katanya apa-apa, mohon dimaafkan ya Umi ya. Akhirnya dia Mbak Umi sampai di sini. Yaudah kalau kayak gitu pamit ya Bu ya. Iya. Untuk daripada nanti pulangnya kemalaman Iya, juga. iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati ya Mbak Umi di jalan.